Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di ruang cerita. Nah, salam sejahtera. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Kali ini di podcast kita yang spesial untuk membahas sebuah dilema yang terjadi akhir-akhir ini di sosial media. Banyak di sosial media masyarakat yang mulai memandang pesantren sebelah mata. Hanya karena sebagian oknum lulusan pesantren yang melakukan perbuatan yang tidak mencerminkan lulusan pesantren. Jadi harapannya dengan video ini kita akan memandang dari sudut yang berbeda secara adil, karena sangat tidak adil jika menyamaratakan semuanya hanya karena beberapa orang. Di sini kita bertamu ke seorang narasumber yang mana beliau ini hidup di pesantren lebih dari 10 tahun. Bahkan beliau lulusan luar negeri, Universitas Al-Ahqaf Hadramaut, Yaman. Kalau kita akan meminta pendapat beliau, pandangan beliau tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini dengan tujuan agar nama pesantren itu kembali ke semula atau tidak dipandang sebelah mata. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah mau menerima kami di tempat ini. Ya, terima kasih sama-sama. Oke, di sini kami mempunyai 3 sesi. Sesi pertama perkenalan narasumber secara singkat. Yang kedua pandangan Anda, dan yang ketiga nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut. Nah, jika Anda berkenan, silakan perkenalkan profil Anda secara singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Amin Lutfi. Saya orang Kalimantan Selatan, ya, tempatnya di daerah rantau. Dan saya sudah berada di pesantren sudah sejak lama, ya, dari tahun 2012 kurang lebih sampai 2018, ya, sekitar itu. Dan lanjut ke Universitas Al-Ahqaf yang ada di Tarim Hadramaut, kebetulan 5 tahun kurang lebih di sana, 5 tahun, ya, sana seperti pondok juga, sama kurang lebih kehidupannya sama seperti di pondok. Dan terus lulus di tahun 2023, dan akhirnya sekarang balik ke kampung halaman dan mengajar di pondok pesantren juga. Jadi sudah dunia pesantren, ya, sekitar lebih dari berapa tahun, 10 tahun lebih tadi kata beliau. Ya, kurang lebih seperti itu perkenalan dari saya. Ya, nah dari sini kita tahu bahwasanya narasumber kita ini mainnya sudah jauh dan tentu bisa atau layak untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran beliau tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kita lanjut ke sesi kedua, yaitu tentang beberapa anggapan masyarakat karena oknum-oknum. Yang pertama, saya mendengar sendiri, ada beberapa masyarakat yang mana beliau itu tidak mau memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan alasan masuk pesantren mau jadi apa? Sebab beliau banyak melihat lulusan pondok pesantren masih menganggur, masih tidak kerja, masih menjadi beban orang tua. Dan banyak lulusan pesantren yang tidak punya ijazah. Karena kita tahu pondok pesantren modern dengan tradisional itu berbeda. Pondok pesantren klasik atau tradisional tanpa ijazah, sedangkan pondok pesantren modern itu punya ijazah. Nah, jadi bagaimana tanggapan Anda tentang tanggapan masyarakat yang tidak ingin memasukkan anaknya ke pesantren sebab jika sekolah pesantren mau jadi apa? Nah, silakan. Bismillah. Yang pertama kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu apa itu pesantren, ya. Apa itu pesantren? Jadi kalau pesantren itu sebenarnya sekolah yang mana sekolah itu berbasis agama, ya, artinya mendalami agama khusus. Dan pesantren itu
kebanyakan tinggal di dalam asrama, di dalam pondoknya, dalam pesantrennya. Itu yang kita tahu dulu, pesantrennya. Dan ketika mencari pesantren mana yang mau dimasukkan anak, kita harus tahu pesantrennya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, ya. Itu yang pertama harus dicari, ya, ketika seseorang itu ingin memasukkan anaknya ke pesantren tadi, ya. Terus gimana tanggapan orang-orang kalau orang-orang itu beranggapan orang pesantren tidak ada ijazah, tidak ada masa depan ataupun tidak ada kerjaan di masa depan. Yang kita lihat sekarang kebanyakan, ya, itu pesantren-pesantren bahkan punya usaha sendiri, ada yang punya majelis sendiri, ya, ada yang punya kehidupannya intinya sibuk daripada tidak pengangguran, tidak pengangguran dia. Artinya kalau melihat orang-orang yang sebagian kecilnya emang tidak ada, emang pengangguran, emang nggak ada kerjaan gitu. Tapi kalau kita lihat secara umum, ya mereka lebih banyak kerjanya, ada kerja, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi guru, ya, ada yang jadi, bahkan setelah pesantren, apalagi pesantren klasik itu, mereka diajarkan untuk disiplin, untuk mandiri, ya, untuk segala hal. Sehingga mereka ketika lulus itu mereka bahkan ada yang menyerahkan diri mereka ke pesantren itu sendiri, artinya berkhidmah, ya, berkhidmah. Dengan itu mereka mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan gitu. Artinya dapat kerja juga dengan sebab itu tadi, dapat pembelajaran daripada pesantren tadi, ya. Adapun kalau pesantren modern, ya, kalau pesantren modern itu memang mereka lebih banyak belajar hal yang di luar daripada agamanya mungkin, ya, daripada pesantren klasik gitu. Kalau pesantren klasik mungkin lebih banyak belajar kitabnya lah, duduk ngaji duduk gitu. Kalau pesantren modern mungkin ada belajar skill-skill kayak komputer atau hal yang lainnya, sehingga mereka yang pesantren modern lebih mudah mencari pekerjaan di luar ketika sudah lulus, ya, bahkan mereka dapat ijazah kan, bisa jadi guru, bisa jadi kerja di perusahaan atau hal yang lainnya. Terus gimana tanggapannya ketika orang-orang beranggapan sekolah pesantren mau jadi apa? Ya. Emang kalau lihat secara umum secara lihat orang-orang yang oknum-oknum tadi emang seperti itu. Tapi menurut data Kementerian Agama, ya, kalau ada baca, itu bahkan lulusan pesantren mereka lebih banyak yang bekerja, punya pekerjaan dibanding yang lulusan biasa atau SMA atau SMK gitu. Mereka mendata banyak lulusan pesantren, lebih banyak pesantren yang dapat pekerjaan dibanding SMA SMK gitu, yang lulus dari SMA atau SMK. Bukan berarti merendahkan, ya, tapi mereka memang seperti itu datanya. Artinya mereka punya pekerjaan, entah itu dagang, entah itu mereka berusaha kecil-kecilan, ya kan, atau hal yang lainnya dibanding orang-orang yang lulusan SMA tadi, ya, lulusan sekolah umum biasa. Itu tanggapan dari saya seperti itu, ya, dari saya seperti itu. Bahkan dulu ada cerita guru di pondok pesantren ulun, pesantren saya, namanya pesantren Al-Falah, ya. Ada guru di Al-Falah itu, beliau bercerita, ya, ada bibinya itu meremehkan beliau, ya, waktu beliau sekolah. Dan waktu itu sekolah di Darussalam. Darussalam itu nggak ada umumnya, ya, artinya nggak ada ijazah negerinya, nggak ada. Sehingga diremehkan, mau jadi apa, ya, kamu mau jadi apa nanti masa depan, nggak ada harapan, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada pekerjaan yang layak untuk anak pesantren. Sehingga dia juga, bibinya tadi memasukkan anaknya ke sekolah umum. Tapi setelah beliau jadi guru di pondok pesantren Al-Falah tadi, bibi tadi akhirnya minta maaf, beliau tadi minta maaf dan pernah mengatakan hal yang buruk itu tadi. Artinya yang beliau katakan itu salah. Kenapa? Karena beliau melihat sekarang anak saudaranya, ya, bahasa Indonesia keponakannya itu sekarang sukses, bahkan sukses, ya, nggak cuman ngajar doang, beliau juga ada usaha kecil gitu. Sehingga bibinya tadi beranggapan tentang pesantren sehingga terbuka. Jadi beliau akhirnya cucu beliau
ya itu masuk pesantren, ya diceritakan seperti itu ya. Itu yang saya tahu seperti itu ya, seperti itu tentang pesantren tadi tanggapannya. Jadi beliau beranggapan waktu beliau di apa namanya, dicaci maki atau dilontarkan kata-kata yang tidak enak tadi kepada beliau sabar ya, beliau sabar dan akhirnya beliau membuktikan bahwa anak pesantren itu juga bisa seperti orang-orang di luar, artinya bisa sukses juga, bisa menghasilkan juga, ya bisa dapat kerjaan juga. Itu yang beliau kerjakan ya, seperti itu. Dan seperti itu juga yang kita alami mungkin yang sekarang anak pesantren, ketika mereka benar-benar belajar dan benar serius ya untuk meraih masa depannya, ya nggak ada sia-sia untuk belajar di pesantren ya. Untuk belajar di pesantren nggak ada yang sia-sia ya, dari belajar kitabnya ataupun belajar umumnya kalau pesantren modern ya. Itu yang pendapat saya pribadi seperti itu. Mungkin itu apa? Oh iya, saya sependapat dengan Anda. Soalnya saya lulusan S1 saya Al-Falah. Oh iya, alhamdulillah. S1 saya Al-Falah. Kan banyak orang tua mengatakan sekolah pesantren mau jadi apa. Nah, teman-teman saya yang lulusan S1 itu banyak yang tidak jadi apa-apa. Kami satu angkatan itu 40, tapi yang jadi guru atau yang jadi orang tidak sampai 10. Iya. Sedangkan sisanya tidak jadi apa-apa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan oknum, tidak bisa menyamaratakan oknum. Karena lulusan S1 pun juga banyak yang tidak jadi apa-apa. Nah, jadi bukan hanya pesantren. Pesantren ya. Jadi menurut Anda lebih dominan mana penyebab seseorang itu tidak kerja, apakah individunya atau latar belakang sekolahnya? Kalau seseorang itu tidak bekerja itu misalnya dia pengangguran ya, mungkin itu masalah individu dan lingkungan mungkin yang mempengaruhi dia menjadi seseorang yang sulit mencari pekerjaan mungkin, atau tidak ada usahanya atau malas-malesan ya. Soalnya banyak yang anak pesantren juga kan keluar mereka pengangguran gitu, ataupun kadang mungkin ada yang nggak sholat ya. Sebagian masyarakat bahkan mengeluh seperti itu ya kan. Mungkin itu sebabnya ya tadi dirinya sendiri dan juga teman-teman sekitarnya ketika sudah di luar tadi, itu yang menyebabkan seseorang tadi mungkin berubah gitu dari hal yang semestinya selalu dilakukan selama di pondok tadi. Nah, yaitu penonton berarti faktor dominan seseorang tidak kerja itu karena individunya, bukan karena latar belakangnya. Karena saya banyak melihat teman kita lulusan Al-Falah juga, dia sejak kecil di panti asuhan. Nah, bahkan sekolah di Al-Falah pun dibantu oleh panti asuhan di Batu Licin. Ya. Saya bertanya kepada dia tentang banyaknya lulusan pondok pesantren yang tidak bekerja. Terus teman kita itu mengatakan bahwa sebenarnya penyebab jadi tidak kerja itu karena gengsi atau malu. Padahal teman kita itu dia awalnya itu jadi guru ngaji. Setelah jadi guru ngaji, akhirnya ada orang kaya yang tidak di kampungnya itu, padahal tidak kenal dengan teman kita itu. Tapi beliau tahu bahwa teman kita itu lulusan pesantren. Akhirnya dibuatkan tempat untuk anak-anak di kampung itu mengajar di sana. Ya. Dan teman kita itu mengajar di sana gratis, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran gratis. Dari situ katanya mulai muncul rezeki. Nah, seperti ditawar orang nyembelih kambing, ditawar orang akikah, tasmiyah, talqin. Akhirnya semua kegiatan di keagamaan di kampungnya teman kita itu yang megang. Masya Allah. Terus kata dia jika ingin dapat pekerjaan itu jangan malu, sebab dia itu latar belakangnya panti, tidak mampu, jadi dia apa yang bisa dikerjakan. Yang penting halal katanya. Iya, yang penting halal. Dia sudah punya 2 anak dan istrinya di rumah tidak bekerja. Iya, Masya Allah. Nah, lanjut ke fenomena kedua.
sekarang heboh tentang kasus sama-sama lulusan pesantren tapi mereka kumpul kebo atau hidup di luar nikah, hubungan di luar nikah. Ya. Tapi mereka mengaku dengan masyarakat nikah siri, padahal kumpul kubu sama-sama, dan itu viral di sosial media, bahkan masuk TV dan lain-lain. Yang kasus kemarin yang jadi tubuhnya ratusan itu. Oh iya iya. Itu kan sama-sama lulusan pesantren, tapi mereka kumpul kebo sampai akhirnya hilang umur, tidak ada lagi kan. Akhirnya dari situ banyak orang berpendapat bahwa pesantren itu bukan tempat untuk mengembangkan karakter anak, karena mereka banyak melihat lulusan pesantren tadi tidak sholat, bahkan berhubungan di luar nikah, bahkan melakukan hal-hal yang negatif sampai akhirnya merusak citra pesantren. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang fenomena itu? Ya. Tentang itu, yang pertama, kalau dia berbuat salah itu kan salah pribadinya, bukan pesantrennya. Yang pertama. Yang kedua, dia masuk pesantren itu tidak dibekali oleh orang tuanya, mungkin tidak dibekali orang tuanya, sehingga anak-anak yang nakal masuk pesantren dan mereka sebenarnya enggan masuk pesantren tadi. Yang terjadi malah mereka terus melanggar peraturan yang ada di pesantren gitu. Ya, solusinya seperti apa? Ya, solusinya agar memberikan pengetahuan dulu tentang pesantren kepada anaknya, supaya anaknya itu tahu bahwa pesantren itu ada peraturan-peraturan, ada hal-hal yang harus dijauhi, harus yang tidak boleh dilakukan, ya, supaya itu menjadi keberkahan anaknya tadi, ya, sehingga jadi keberkahan anak, ya, karena mungkin itu salah satu sebabnya tidak dapat berkah gitu, salah satu sebabnya mungkin tidak dapat berkah, ya. Karena sekarang banyak orang-orang juga yang ahli di bidang hukum kena hukuman. Ya itu kan salah satu orang yang tidak dapat berkah daripada ilmunya sendiri. Ya. Ya, pesantren juga sama seperti itu. Ya, kalau mereka tidak dibekali misal akhlak yang baik ataupun bimbingan daripada orang tuanya terlebih dahulu sebelum masuk pesantren, itu menjadi anaknya mungkin lebih susah beradaptasi di pesantren, sehingga mereka tetap melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang melanggar peraturan atau melanggar peraturan pondok ataupun melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari menurut antum apa? Menurut saya pribadi adalah sebenarnya kita itu selama di pesantren sudah diajarkan yang mana. Contoh misalnya yang mana yang pedas, yang mana yang asam, yang mana yang asin. Ya. Nah, ketika kita sudah diajarkan itu, ketika kita sudah diberitahu itu, tapi kita mencobanya, maka bukan salah beliau Pesantren, lagi, ya. bukan salah pesantren lagi, Pesantren. salah kita. Contoh pesantren sudah mengajarkan kita haram berbuat zina. Tapi kita lakukan, berarti kan sudah tidak salah pesantren lagi, ya. sudah salah diri kita pribadi. Dan tidak tahu kenapa masyarakat itu hanya karena segelintir orang langsung mencap. Itu kan tidak adil. Nah, itu kan tidak apple to apple, tidak adil. Jika mau silakan hujat pribadinya, jangan hujat orangnya. Tapi menurut Anda kenapa jadi masyarakat itu ketika terjadi apa-apa itu langsung mencap asalnya bukan pribadinya? Kenapa kira-kira? Itu mungkin ya, kebiasaan orang Indonesia ya, kebiasaan orang Indonesia seperti itu emang. Kalau ada satu kesalahan yang jadi tembakan, ya, lembaganya itu pasti seperti itu, ya. Sebabnya mungkin itu jadi kebiasaan aja, itu kebiasaan masyarakat Indonesia. Itu sebab yang lain itu tuh. Yang sebab seperti itu yang membuat masyarakat selalu beranggapan seperti itu. Ada yang salah, lembaganya yang salah. Ya. Ada hal-hal yang tidak enak, lembaganya yang disalahkan. Padahal itu kan individunya gitu yang harus ditegur dulu, yang terus ditegur duluan, yang harus disalahkan duluan gitu, baru dilihat lembaganya gitu. Kalau lembaganya sudah baik, sudah mengatur, sudah mengajarkan yang baik, ya
terus anaknya berbuat salah, itu yang salah kan anaknya sendiri, bukan lembaganya itu. Ya, mungkin sebabnya itu karena kebiasaan aja. Mereka tidak berpikir siapa yang salah, siapa yang berbuat, atau tidak berpikir kesalahannya dari mana, sehingga mereka lebih mudah menyalahkan daripada mereka berpikir gitu siapa yang salah, siapa yang berbuat. Nah, kira-kira nih, Anda mengajarkan saya naik motor. Kata Anda kalau ada apa-apa jangan segan-segan menekan rem. Ya. Tapi saya tidak menekan rem, kadang-kadang salah Anda atau saya? Saya kan? Iya, Anda. Nah, begitu juga dengan lulusan pesantren kan, di pesantren sudah diajarkan jangan melakukan hal yang negatif, tapi dia tetap melakukan hal negatif, berarti salahnya bukan di pesantren, ya. tapi di individu. Ya. Nah, jadi kita dari sini kita tahu bahwa jika ingin memandang sesuatu, pandang secara menyeluruh, karena tidak adil jika hanya karena segelintir orang tiba-tiba semuanya yang kena, yang salah. Itu kan tidak adil. Tidak adil. Nah, kita sudah selesai sesi kedua. Lanjut ke sesi terakhir. Nah, sesi ketiga. Ini kan pasti masyarakat ini ketika mendengar ini mengatakan, oh itu cuma bisa bicara saja tanpa ada buktinya. Iya. Nah, lalu permasalahan kita ini kan yang pertama tadi lulusan pesantren tapi tidak kerja. Lalu apakah sekarang Anda kerja? Alhamdulillah, kalau saya lulusan pesantren dan saya sekarang kerja gitu. Saya sekarang kerja. Ana sekarang kerja dia jadi salah satu guru juga di pesantren gitu. Itu yang jadi bukti bahwa bisa dapat kerjaan gitu. Dan banyak teman-teman Ana juga seperti itu. Ya, bahkan yang tidak punya ijazah pun mereka juga kerja ya, sebagai guru, salah satunya guru ngaji ataupun guru hal yang lainnya, sehingga mereka tetap bermanfaat gitu untuk umat gitu. Itu yang. Jadi apa tips dan saran Anda untuk para adik-adik kita yang baru lulus di pondok pesantren? Tipsnya salah satunya ya sesuai yang antum katakan tadi, ya jangan gengsi mencari pekerjaan apapun itu, entah itu ngajar, entah itu nolong orang, apapun itu bisa dengan mulai itu insya Allah rezeki-rezeki yang lainnya akan datang gitu. Itu menurut Anda pribadi ya. Antum seperti apa? Menurut saya pribadi adalah untuk adik-adik yang baru lulus di pesantren itu saya mohon turunkanlah ego sedikit, dan cobalah untuk tidak merugikan orang lain, karena kan jika kita tidak bisa berbuat baik maka minimal jangan berbuat buruk. Nah, jika kita tidak bisa mengharumkan nama pesantren maka minimal kita jangan merusak nama pesantren. Jika kita malas, jika kita tidak mau sholat, maka jangan menampilkan kita lulusan pesantren. Soalnya nanti jika kita tidak sholat, ketahuan orang, maka yang dicap orang buruk adalah pesantrennya, bukan kita. Nah, itu saran dari saya. Nah, sampai sini, ini yang terakhir. Nah, jadi jika nanti teman-teman ada pertanyaan, silakan saja, kami akan buatkan video selanjutnya. Jika ada kesempatan, terima kasih sudah mampir. Semoga berkat beliau dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.